Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi akademis terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Dwi Andoko dari SMK Negeri 6 Samarinda. Sebelah kanan saya, Ari Bagus dari SMP IT Cordova Samarinda. sebelah kiri saya Harliansah dari SMK Negeri 9 Samarinda. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harli. Apa kabarnya, Pak? Ini Alhamdulillah baik, Pak Harli. Pak Harli gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melaksanakan pra-observasi dan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, pertama-tama juga saya akan menjelaskan rubrik atau mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini, Pak. Pada pelaksanaan coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga, Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paham, Pak? Siap, paham. Oke. Nah, baik, saya akan bertanya, Pak. Ini pertanyaan pertama saya kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kali ini adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bapak ada 3: kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Yang kedua, Pak, pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Oke, baik. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, ya. Nah, jadi Bapak akan mengembangkan secara spesifik, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang bobot. Dan yang terakhir, Pak, ini pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini. Saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, berarti mencarikan solusi ya. Betul, Pak. Dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak, demikian dulu ya, Pak, Pak Ari, pra-observasi ini, dan silahkan Bapak melakukan coaching antara coach dan coachee, Pak Ari dan Pak Dwi. Saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai coach. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, baik, Pak. Baik, selamat pagi, Pak Dwi. Kenapa kok kelihatan gelisah banget ini hari ini? Kelihatan banget ya, Pak? Iya, kan biasa kita kan sering ngobrol ini, jadi kan kelihatan. Oh, hebat juga begitu Bapak melihat saya gelisah, Bapak paham juga dengan saya. Kan gini, Pak, sebenarnya saya itu cuma butuh teman sebenarnya untuk bisa diajakin curhat, untuk diajakin di coaching sebentar, Pak. Karena saya ada masalah mengenai murid saya, mengenai pembelajaran di kelas saya, Bapak. Oke, baik, siap, Pak. Siap, Pak Dwi. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya, Pak, ya. Nantinya, nah, Pak Dwi, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari pembicaraan ini, Pak, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif, sehingga murid saya bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran. Oke, jadi Bapak ini ingin menciptakan fokus dan kondisi belajar yang kondusif, Pak, ya, setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, betul, seperti itu yang saya harapkan. Oke, situasi seperti apa sekarang, Pak? Situasinya itu setelah jam olahraga, Pak. Berakhir, biasanya itu murid-murid itu tidak langsung ke kelas, mereka itu pergi ke kantin, dan ketika saya berada di kelas, mereka pun masih asik untuk jajan, dan itu kurang perhatikan pelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak?
Kemungkinan besar Pak mereka itu kelelahan setelah berolahraga atau malah terus asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Oke, situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya harapkan dari situasi itu tentunya murid saya bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran dan merasa senang dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Kemungkinan besar yang saya perhatiin itu saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya bisa membalikan fokus siswa tersebut terlebih dahulu. Oke, oh gitu, siap. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Kalau menurut saya posisi saya itu untuk mencapai tujuan itu Pak ya, saya pikir-pikir itu ada di 6 Pak kira-kira. Oke, menurut Bapak apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikit minimal yang sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Oke, baik. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk menginterpretasikan pelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti Pak. Oh gitu, siap. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk menekan hambatan tersebut? Kalau menurut saya Pak, saya akan secepatnya membuat RPP tersebut Pak dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti Pak. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bapak apa? Rencana sekarang saya akan menerapkan pembelajaran emosional tadi di kelas, terutama pada praktek kesadaran kelas atau mindfulness Pak, untuk mengembalikan fokus siswa saya setelah pergantian atau jam olahraga selesai. Oke, apa strategi yang akan Bapak terapkan? Untuk strategi tersebut saya akan menerapkan teknik stop Pak, di mana teknik stop itu berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh atau imajinasikan atau bayangkan, setelah itu selesai dan lanjutkan. Jadi saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai musik pengiring dalam praktek teknik tersebut supaya siswa itu bisa mendapatkan suatu ketenangan, dan kemudian saya akan buat kuis-kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan lebih senang belajar. Oke, baik Pak. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tersebut tentunya murid itu yang pertama itu lebih fokus dan yang kedua itu lebih senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang Bapak sampaikan tadi? Di sini saya segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Pak? Target saya itu kira-kira kurang lebih 1 minggu. Oke, baik Pak. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu ini sudah ada progres atau belum, gimana kira-kira Pak rencananya? Nanti kita bisa janjian lagi lah Pak. Kurang lebih minggu depan Pak, nanti saya akan cerita untuk update hasilnya Pak. Oke, setuju Pak ya. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan berkolaborasi Paknya dengan teman sejawat salah satunya dalam proses membantu perencanaan pembelajaran. Oke, wah luar biasa sekali Pak Dwi ya. Jadi komitmen Bapak tadi untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul sekali Oke, Pak. pertanyaan terakhir Pak Dwi ya. Apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan ini? Dari pertemuan ini Pak, kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan di sini adalah setelah saya ngobrol dengan Bapak tadi, alhamdulillah saya ada pencerahan tentang ide-ide, terus mengembalikan fokus anak tadi setelah mereka selesai jam olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tadi Paknya, dengan iringan musik instrumental salah satu sebagai musik pengiringnya. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saat di sini saya akan mulai dengan memberikan kuis-kuis singkat agar murid itu lebih tertarik dan semangat untuk belajarnya dan lebih menyenangkan. Oke, wah keren banget Pak Dwi ini ya. Semoga aksi kita nanti bisa berjalan dengan baik dan semoga diskusi yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi Pak Dwi untuk melakukan rencana aksi tadi. Oke, siap Pak. Iya Pak, dan terima kasih sekali di pagi hari ini sudah bersedia menemani saya. Siap. Ya Pak, ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Harli. Bapak tadi udah melakukan coaching dengan Pak Dwi ya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Setelah observasi atau pasca observasi Pak. Ya baik, silakan Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Oke baik Pak Harli, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut membuat coach untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Oh gitu. Nah, setelah saya amati Pak, menurut saya hasil daripada catatan observasi yang saya lihat sebagai observer pada proses coaching tadi Bapak antara Pak Ari dan Pak Dwi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bapak sudah berusaha untuk menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Dwi. Nah, sehingga Bapak Dwi bisa menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya. Juga Pak, dalam coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Nah baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Oke baik Pak Harli, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat fokus lagi dalam penerapan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oke, oh begitu Pak ya. Siap, ya Pak. Nah, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka untuk membantu proses menyelesaikan masalah rekan sejawat dan teman-teman kita khususnya guru Pak. Demikianlah Pak observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Apa kabar Pak Harli hari ini? Alhamdulillah baik aja Pak, sehat walafiat. Gimana juga nih Pak kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya di pagi ini baik sekali Pak. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melaksanakan observasi untuk melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Harli. Pertama-tama saya akan menuliskan rubrik nilaian kepada Bapak di hari ini. Baik Pak, pada pelaksanaan coaching pada hari ini, Kuat dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik nilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Begini Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Pak. Untuk pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi Pak dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke Bapak, demikian dulu ya Pak pra-observasi ini dan silahkan Bapak melakukan coaching antara coach dan coachee. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai coach. Mudah-mudahan ini dilancarkan kegiatannya Pak. Oke, sama-sama Bapak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Kenapa sih nih
Bapak kelihatannya kok gelisah pada pagi hari ini. Kelihatan Pak ya. Iya, Kayak gelisah gitu ya. iya, itu Pak. Jadi, Sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, cuma saya ini butuh teman curhat untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. oke. Oke Pak, siap. Semoga bisa saling mencerahkan ya Pak nantinya. Siap Pak. Nah Pak, dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan ya Pak? Saya ingin mendapatkan ide segar sih Pak untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka belajar dan setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran, gitu Pak ya? Ya, betul Pak, itu yang saya harapkan. Oke. Kalau situasinya seperti apa sih sekarang Pak? Biasanya sih setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak bisa langsung masuk ke kelas Pak. Biasanya mereka pergi ke kantin dulu, jajan, bahkan jajannya dibawa ke kelas ini, dibawa ke kelas. Padahal ini jam pelajaran lagi berlangsung, itu yang mengganggu fokus saya. Jadi anak-anak ini kalau selesai olahraga dia bukan kembali ke kelas tapi kembali ke kantin, Kantin, Pak ya? betul. Ya. Bawa jajan makanan. Nah sekarang apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Kalau saya lihat sih kayaknya mereka kelelahan. Biasanya kan anak-anak tuh habis olahraga tuh kan capek, haus gitu kan. Apalagi guru nggak paham nih kondisi mereka, muridnya nggak dikasih kesempatan langsung jam pelajaran. Jadi akhirnya, tapi mereka terlalu asik di luar nih, akhirnya lupa untuk kembali ke kelas atau bahkan terlambat. Nah sekarang situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid lebih tertib Pak setelah pelajaran selesai atau jam olahraga selesai, mereka kembali ke kelas, kemudian fokus mengikuti pelajaran dan mereka merasa senang dengan pembelajaran yang saya sampaikan nantinya. Oke. Kalau menurut Bapak nih, apa yang membuat itu bisa terwujud Pak? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan kali Pak ya. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh gitu, berarti harus mengembalikan fokus ke mereka untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Betul. Sekarang dari skala 1 hingga skala 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 kali Pak ya. Masih jauh dari harapan. Iya. Nah, menurut Bapak apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikit minimal saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi saya bisa memahami murid gitu kan. Mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam memahami murid-murid yang beraneka ragam Pak. Oke. Nah, sekarang apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan mungkin saya perlu sedikit kali Pak ya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi dalam RPP saya. Oh, caranya mengintegrasikan ya pembelajaran sosial emosional di RPP. Nah, sekarang menurut Bapak apa kira-kira solusi terbaik untuk menekan hambatan tersebut? Mungkin dalam waktu dekat saya akan membuat RPP yang ada pembelajaran sosial emosionalnya Pak. Kemudian memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Nah, jadi membuat secepatnya membuat RPP Pak, itu memilih cara yang tepat dalam pembelajaran. Betul. Sekarang kalau begitu sekarang rencana apa Bapak yang akan Bapak lakukan? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh Pak, mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga tadi. Berarti kesadaran penuh Pak ya, gitu ya. Betul. Nah, sekarang apa strategi yang Bapak terapkan? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, kemudian murid-murid mengambil nafas
dalam-dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, kemudian selesai dan lanjutkan. Kemudian saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Oh gitu Pak ya, artinya ada musiknya Pak supaya enak anak-anak ya, tertarik gitu ya. Sekarang apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilannya tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar Pak ya, Iya. dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi yang Bapak sebutkan? Yang pertama saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Oke, sekarang target itu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Pak? Kira-kira seminggu kali Pak ya. Oh, 1 minggu Pak ya. Ya. Nah, sekarang juga oke Pak ya. Sekarang biar kita tahu ya, dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Pak? Nanti kita janjian kali Pak ya, supaya nanti dalam minggu berikutnya nanti saya akan laporkan progres kepada Bapak. Oke, setuju sekali Pak itu. Menurut Bapak nih ya, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Yang pertama mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Siap. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul. Itu Pak ya? Iya, Nah, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan ini? Setelah saya ngobrol dengan Bapak tadi, alhamdulillah ada pencerahan Pak ya, untuk mendapatkan ide, untuk mengembalikan fokus murid setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis atau ice breaking Pak ya, agar mereka tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali nih Pak ini. Semoga aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini, dan bisa berlanjut lah minggu ke depan kita melihat progresnya kemudian. Oke, baik Pak, terima kasih sudah menemani saya pada hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Pak Arli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Ya, Pak Arli tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Arli. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi atau pasca observasi ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Oke Pak. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut membuat coach untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya Pak. Oke Pak. Dan menurut saya sebagai observer pada proses coaching tadi Bapak Harli dan Pak Ari sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ari, sehingga Pak Ari bisa menemukan solusi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Iya. Dan juga coaching juga, tadi sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir untuk Pak Ari, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta Pak, di mana alur ini bisa
dapat fokus lagi, sehingga saya juga dapat fokus lagi dalam penerapan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Oh, begitu ya Pak. Semoga aja ke depannya kita melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Arli. Iya, Pak. Jadi Siap. demikian observasi kita hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sukses selalu Pak. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Ari. Gimana kabarnya Pak Dwi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik juga Pak Dwi. Pak Dwi, hari ini kan kita mau coaching nih. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan melaksanakan pra-observasi dan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak Dwi, pada pelaksanaan coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee pada saat coaching nanti, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan di pagi hari ini adalah dalam coaching ini. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Itu pertanyaan pertama Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sekarang yang terakhir Pak ya, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Yang saya inginkan coaching saya hari ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik. Demikian dulu Pak ya, pra-observasi ini, dan silahkan Bapak melakukan coaching antara coach dan coachee. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai coach. Iya, baik. Sama-sama Bapak. Siap, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Kenapa nih Bapak kelihatan kok gelisah banget di pagi hari ini? Kelihatan ya, Pak, muka saya kok gelisah gitu ya. Itu, Pak. Kelihatan dong, apalagi kan kita biasa sering ngobrol, sering ketemu. Jadi kan melihat Bapak ada yang penampilan berubah dari wajahnya itu nggak susah untuk dibohongin Pak. Iya itu, Pak. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Pak. Cuma saya ini butuh teman untuk curhat, untuk di coaching sebentar lah mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya itu, Pak. Oh, siap Pak. Semoga saya atau kita bisa saling mencerahkan ya Pak. Nanti, nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Begini, Pak. Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Pak. Itu, Pak, mungkin. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus ataupun kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pembelajaran ya Pak? Iya, Pak. Seperti itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa sekarang Pak? Begini, Pak. Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas. Itu mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin ya Pak, mereka ini kelelahan ya setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali di kelas. Itu mungkin, Pak. Jadi situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya
murid pada bisa fokus Pak mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang lah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud? Seharusnya mungkin yang saya coba ciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Pak. Oh begitu Pak. Jadi dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian yang Bapak inginkan tersebut? Pada posisi yang menurut saya untuk dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 mungkin Pak itu. Oke siap. Jadi menurut Bapak kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut gimana? Saat ini sedikit minimal lah saya sudah memiliki Pak pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal itu yang akan membantu saya dalam proses kegiatan pembelajaran nantinya Pak. Oke. Apakah ada hambatan ataupun gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saja perlu perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti. Mungkin itu yang bisa hambatan sedikit bagi saya untuk dalam proses menjalankan sistem pembelajaran ini Pak. Oh begitu. Jadi menurut Bapak kira-kira solusi yang terbaik untuk menekan hambatan tersebut itu seperti apa? Saya akan secepatnya Bapak membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Oke Pak. Jadi strategi apa yang Bapak akan terapkan menyikapi masalah tersebut? Nah ini saya akan menerapkan pembelajaran emosional di kelas. Saya juga terutama pada waktu praktek kesadaran penuh, mindfulness mungkin itu Pak, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oke Pak. Jadi dari rencana Bapak tadi berarti ada strategi yang harus Bapak terapkan itu seperti apa? Ada Pak. Rencana saya akan menerapkan stop Pak. Artinya berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Nah saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring ya ini Pak. Sebagai pengiring dalam praktek teknik ini, dan kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Oke siap. Jadi apa kriteria keberhasilan rencana Bapak? Untuk kriteria keberhasilan itu tentunya bisa kita lihat dari tingkah laku murid kita Pak. Menjadi lebih fokus belajar, senang dalam kegiatan pembelajaran saya. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini dan alternatif tadi? Saya akan segera Pak, mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Oke Bapak. Jadi sekarang target untuk melaksanakan rencana aktif tersebut kapan yang akan Bapak laksanakan? Mungkin target saya ini 1 minggu Pak. Ini 1 minggu insya Allah bisa Pak. Oke siap Pak. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu tersebut ada progres gimana itu Pak? Mungkin kita janjian lagi Pak. Seperti ini minggu depan nanti saya akan ceritakan update terkini dari hasil rencana aksi saya ini Pak. Oke setuju Bapak. Jadi menurut Bapak siapakah yang perlu diminta dukungan dan komitmen Bapak dalam menyelesaikan hal tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan sejawat saya Pak dalam merencanakan pembelajaran itu. Wah luar biasa sekali Bapak. Jadi komitmen Bapak dalam menyelesaikan itu adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya betul Pak. Oke Pak. Pertanyaan terakhir buat Bapak di sini. Apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan hari ini Bapak? Nah setelah saya mengobrol dengan Bapak, ya Alhamdulillah Pak, ada rasa pencerahan dan saya mendapatkan ide-ide untuk mengembalikan fokus anak murid saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik
Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya juga akan memulai dengan memberikan kuis singkat, Pak, agar murid lebih tertarik dan senang belajar, Pak. Oke Pak, wah keren Bapak. Semoga aksi bisa berjalan dengan baik. Semoga dapat bermanfaat apa yang Bapak diskusikan kita di pagi hari ini. Iya Pak, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Sekaligus saya ucapkan terima kasih. Saya kembali lagi ke ruang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi. Waalaikumsalam Bapak. Oke, baik. Pak Dwi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Harli ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi atau pasca observasi ya Pak. Iya, silakan Bapak. Oke, yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut membuat coach untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer pada proses coaching tadi, Bapak ya tadi, Pak Dwi sebagai coach, Pak Harli sebagai coach sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Harli sehingga Pak Dwi bisa menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya. Dan juga coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, coba kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat fokus dalam penerapan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oke, baik, siap Pak Dwi. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Demikian observasi kita hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.